Halo Pak Geri, saya Jonathan Selase. Saya Amerikaneta Vivian. Dan pada penugasan sosiologi kali ini, kami akan menyebarkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan sosial dalam konteks kesenjangan sosial bidang pendidikan. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan satu sama lain. Maka, sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya kita menjaga relasi antar sesama dalam perbedaan latar belakang, suku, agama, maupun budaya. Kita seharusnya tetap bisa bersatu dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sikap empati, toleransi, dan gotong royong adalah kunci untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai dan penuh makna. Dalam dunia yang semakin dinamis ini, harmoni bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi kebutuhan nyata untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Harmoni sosial adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, aman, dan bermartabat. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan harmoni sosial harus menjadi prioritas bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan setiap individu. Namun, dalam berdinamika, pastinya ada beberapa hal antar sesama yang menghambat terwujudnya harmoni sosial. Contohnya, seperti kesenjangan sosial dalam konteks pendidikan. Hal ini merujuk pada ketidaksetaraan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat berdasarkan berbagai faktor sosial, ekonomi, geografis, budaya, dan lainnya. Contohnya, banyak terjadi di daerah-daerah yang belum maju, seperti di Sumba. Menurut data BPS 2022, sekitar 28,22% penduduk Sumba Timur hidup miskin, salah satu yang tertinggi di NTT. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar penduduk Sumba Timur memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata yang membatasi peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah. Masalah lain adalah distribusi guru yang tidak merata. Di daerah terpencil, 1 atau 2 guru harus mengajar banyak siswa, sedangkan di kota, guru lebih banyak dan fasilitas lebih baik. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah. Keterbatasan akses pendidikan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan mengancam stabilitas sosial di Sumba Timur. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan yang pada akhirnya dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok. Pemerataan pendidikan di daerah terpencil bukan sekedar wacana, tetapi tanggung jawab nyata yang harus diwujudkan bersama. Berbagai langkah konkret sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita sebagai anak muda dapat berpartisipasi untuk menyumbangkan dana untuk pembangunan sekolah di daerah terpencil. Hal ini sudah dibuktikan oleh salah satu contoh inspiratif datang dari Erika Ricardo, seorang perempuan muda asal Indonesia yang membangun PAUD bernama Evata di Kampung Kalingara, Sumba, NTT. Proses pembangunan ini diinisiasi oleh Erika Ricardo. Erika juga telah berhasil mengumpulkan donasi hingga 430 juta untuk pembangunan sekolah ini. Lalu, ada juga program Indonesia Mengajar yang telah mengirimkan ribuan pemuda ke pelosok negeri untuk menjadi guru relawan. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga membawa semangat, harapan, dan perubahan nyata bagi masa depan anak-anak di daerah 3T. Untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, program Indonesia Pintar atau PIP hadir memberikan bantuan langsung melalui Kartu Indonesia Pintar. Ini menjadi penyelamat bagi banyak anak agar tidak putus sekolah karena alasan ekonomi.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat dan negara bersatu dalam misi pendidikan, masa depan yang lebih setara dan harmonis bisa benar-benar terwujud dari kota hingga pelosok negeri. Jadi, kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang rukun dan adil, kita harus mulai dari hal-hal mendasar, seperti memperjuangkan akses pendidikan yang merata. Betul, pendidikan bukan hanya tentang belajar, membaca, atau menulis, tapi tentang memberi kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama menjaga harmoni sosial. Kita bisa mulai dari langkah kecil seperti menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan merata. Karena dari satu langkah kecil, kita bisa menciptakan perbedaan besar. Ayo dukung kampanye ini lewat media sosial, bagikan pesan positifmu dengan hashtag harmoni untuk semua dan pendidikan adil. Sekecil apapun suaramu bisa jadi harapan besar bagi mereka yang belum mendapat kesempatan. Terima kasih.